Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Faisal Yusuf Al-Ayubi di channel Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti biasa, di channel ini kami mahasiswa akan menyampaikan beragam tutorial menggunakan sistem informasi geografi yang sekarang sedang berkembang dan untuk dimanfaatkan demi kemajuan informasi geospasial tentunya. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk memberikan sebuah tutorial dengan menggunakan platform yang sangat kekinian, yaitu Google Earth Engine. Di kesempatan ini juga dengan menggunakan platform tersebut, saya akan melakukan analisis SAFI terhadap citra Sentinel-2. Mari kita simak tutorialnya sebagai berikut. Sekarang kita sudah ada di dalam platform Google Earth Engine. Google Earth Engine secara singkat adalah sebuah platform yang bisa kita gunakan untuk mengolah data geospasial dengan berbasis cloud, sehingga kita tidak perlu mengunduh citra ataupun data-data yang besar ke dalam device kita dan menyebabkan device kita menjadi lag ataupun menjadi berat seperti itu. Nah, di kesempatan ini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang SAFI. SAFI ini adalah pengembangan dari indeks NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, yang mana NDVI bertujuan untuk mencari ataupun mengetahui bagaimana kerapatan vegetasi di sebuah wilayah. Nah, untuk SAFI ini merupakan pengembangan dari NDVI yang merupakan singkatan dari Soil Adjust Vegetation Index. Dari SAFI, pengembangan yang diperoleh adalah untuk meminimalisir pengaruh dari pantulan cahaya oleh permukaan tanah. Nah, sehingga nanti hasilnya vegetation index yang dibuat akan lebih jernih, lebih baik dibanding NDVI. Nah, untuk rumus dari SAFI sendiri ini mirip dengan NDVI, yaitu band near dikurangi band red dibagi band near ditambah band red, kemudian dikali 1 ditambah L. Nah, untuk L sendiri itu adalah nilai kepadatan vegetasi ya yang kita bisa ketahui dari NDVI sebelumnya. Nah, untuk yang nanti NDVI-nya rapat, nilai L ini adalah 1, kemudian sedang L-nya 0,5, dan apabila jarang nilai L-nya adalah 0. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menganalisis wilayah Kota Bandung. Nah, pertama-tama untuk memulai langkahnya kita bisa menentukan titik sampel terlebih dahulu. Karena di sini titik sampelnya Kota Bandung, saya menambahkannya dari fitur aset, kemudian mengambil yang shapefile ini dan menambahkan file SHP, SHX dan juga DBF sehingga bisa memunculkan shapefile-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak memiliki data shapefile, teman-teman bisa juga langsung menuju ke tempat ataupun ke lokasi yang ingin teman-teman kaji. Kemudian teman-teman bisa menambahkan geometri ya, dan langsung digambar saja seperti ini. Dan itu nanti otomatis akan masuk ke dalam input import di sini. Tapi karena saya sudah menggunakan yang Kota Bandung, maka ini tidak saya perlukan. Ini saya
Copernicus dulu. Oke. Nah, setelah memasukkan ini data awal ataupun lokasi yang akan kita kaji, selanjutnya adalah memasukkan sintaks untuk data Sentinel. Nah, di sini pertama ada var S2A. Nah, ini variabel S2A yaitu Sentinel 2A. Di sini ada sintaksnya itu image collection, dan ini Copernicus S2SR merupakan situs untuk mengunduh atau memperoleh Sentinel 2 ini. Ini filter date-nya, tanggal untuk datanya itu sendiri. Saya menggunakan data tahun 2020 di bulan Maret sampai bulan April tanggal 30-nya. Nah, ini untuk presentasi tutupan awan. Saya ini menggunakan 50, kemudian ada mask cloud-nya, ini rataannya tidak apa-apa, tidak diisi. Kemudian ini ada clip image. Nah, yang di clip image ini saya gunakan image karena di variabel Kota Bandung ini saya gunakan juga nama image. Kalau misalnya teman-teman menggunakan geometri, yang tadi ditulis saja geometri. Oke. Ini fungsi dari yang tadi mesh S2 cloud-nya bisa langsung diikuti. Kemudian untuk masukan dari Sentinel 2 sendiri, yang pertama karena kita akan menggunakan band near atau near infrared dan juga red atau merah, maka kita deskripsikan terlebih dahulu near dan rednya itu. Nah, untuk pertama var variabel near sama dengan s2.select dalam kurung B8. Nah, B8 ini merupakan band near ya kalau di dalam Sentinel. Kemudian untuk yang kedua red ini ada di band 3. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan juga fungsi NDVI untuk mengetahui nilai L dari Kota Bandung tadi. Nah, di sini kita masukkan near subtract ini artinya kurang dalam kurung red dot divide artinya bagi, near dot add atau tambah red gitu, atau secara bahasa manusianya near dikurangi red dibagi near ditambah red. Nah, ini diberi nama NDVI S2A. Nah, dari situ kita coba run terlebih dahulu. Ini kita coba cut dulu, coba run. Oke, sudah. Maaf. Oke, nah Kota Bandung sendiri ya seperti yang kita ketahui, untuk di kota yang sini merupakan wilayah yang tidak terlalu padat dengan vegetasi dan juga tidak terlalu jarang, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa Bandung memiliki nilai L 0,5. Nah, oleh karena itu dalam SAFI saya masukkan kembali rumus NDVI, kemudian dikali multiply 1 ditambah L, yaitu L berdasarkan variabel L ini 0,5. Nah, setelah itu kita masukkan juga fungsi map add layer untuk NDVI nya. Ini bisa diambil map add layer NDVI untuk ambil yang ini parameternya. Teman-teman bisa mengganti, tapi saya menggunakan ini ya, paletnya biru, putih dan juga hijau, sama dengan yang SAFI. Nah, untuk yang SAFI pun sama, map add layer SAFI harus sama dengan ini paletnya. Dan terakhir ini agar posisi mapnya ada di tengah, saya gunakan sintak map center object dalam kurung image. Setelah itu kita run saja. Tunggu, dan ini hasilnya. Nah,
Hasilnya ya seperti yang kita lihat di sini. Untuk wilayah sekitar utara Kota Bandung, kemudian di bagian timur, kemudian juga di bagian selatan sebelah sini, untuk yang diwakili oleh warna hijau merupakan wilayah dengan tingkat vegetasi yang cukup tinggi, sedangkan yang berwarna putih ini tidak ya, karena ini pusat kota, kita juga mengetahuinya. Nah, apabila dibandingkan dengan NDVI-nya, hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk NDVI agak terganggu dengan pantulan dari permukaan tanah, sedangkan untuk SAVI atau SAVI ini lebih jelas, sehingga untuk akurasi dan juga pengamatan baik secara visual ataupun metadatanya bisa lebih baik juga akurasinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial ini. Selamat mencoba, selamat belajar, dan jangan menyerah untuk belajar hal yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.